Egy Maulana Fikri saat lawan Taiwan, 5 tembakan akurat di tepis kiper. Egy Maulana Fikri tak bisa membuat gol saat timnas Indonesia bertemu Taiwan di leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Padahal, pemain milik FK Senika itu memiliki banyak peluang emas. Pada pertandingan yang digelar di Chang Arena Thailand pada Kamis 7 Oktober malam waktu Indonesia Barat, Egy sebenarnya tak bermain dari awal. Ex pemain Lesia Gdansk itu baru masuk di menit ke-28 menggantikan Ramai Rumakik yang mengalami cedera. Baru beberapa menit berada di lapangan, Egy sebenarnya sudah membuat upaya. Namun tendangannya masih bisa diblok oleh pemain belakang lawan. Di babak kedua, peluang-peluang semakin banyak didapatkan oleh Egy. Salah satunya pada menit ke-67. Tendangan kaki Egy masih bisa ditepis oleh kiper Taiwan. 2 menit berselang, lagi-lagi tendangan Egy dari sisi kanan pertahanan Taiwan tak berbuah gol. Bola masih bisa ditepis dengan gemilang. Sepanjang pertandingan, Egy melepaskan 6 upaya dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Penampilan kiper Taiwan Shin Shinan juga patut diacungi jempol dengan melakukan 7 penyelamatan sepanjang laga. Timnas Indonesia berhasil memenangi laga ini dengan skor 2-1. Gol-gol Indonesia di laga ini dibuat oleh Ramai Rumakik di menit ke-19 dan Evan Dimas pada menit ke-51. Sementara Taiwan bisa membalas lewat Su Hengpin di menit ke-90. Menurut kalian, gimana ya gaya bermain Egy di laga tadi malam? Timnas Indonesia tampil berbeda dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Menghadapi Chinese Taipei di Buriram Stadium, Thailand, sejumlah nama baru dipilih Shin Taeyong untuk menjadi starter, seperti Ramai Rumakik dan Miftah Sani. Tak hanya itu, Shin Taeyong memainkan Asnawi Mangku Alam Bahar, tidak murni sebagai bek kanan. Ketika timnas Indonesia menyerang, Asnawi berperan sebagai gelandang. Namun ketika transisi ke posisi bertahan, pemain asal Makassar itu kembali ke posisi bek kanan. Skema permainan tersebut terbukti membuat timnas Indonesia berhasil mendominasi permainan dan memetik kemenangan 2-1. Kolaborasi 2 debutan, Miftah Sani dan Ramai Rumakik, membuahkan gol pada menit ke-16. Dan timnas Indonesia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-48 lewat gol Evan Dimas. Kapten timnas Indonesia itu tinggal mengarahkan bola setelah mendapatkan umpan silang mendatar dari Kushedia Haryudo. Sayangnya, pada masa injury time, kelengahan pemain bertahan Indonesia dihukum dengan gol Chinese Taipei. Bermula dari tendangan bebas, Su Hengpin mendapatkan bola pantul dan tanpa pengawalan, dia menuntaskan peluang itu menjadi gol. Laga pun berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Ini yang harus diperbaiki Shin Taeyong jelang leg kedua. Manajer pelatih Shin Taeyong menyebut masih ada 2 hal yang harus diperbaiki timnya setelah Indonesia menang 2-1 atas Taiwan. Dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Buriram, Thailand pada Kamis 7 Oktober malam, Indonesia unggul lewat gol Ramai Rumakik pada menit ke-18 dan Evan Dimas Darmono pada menit ke-48. Shin Taeyong mengakui timnya harus bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi eksekusi akhir yang kurang matang menjadikan kesempatan Indonesia terbuang percuma di pertandingan ini. Menyambut leg kedua, kami harus memperbaiki soal finishing, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pelatih yang hampir 2 tahun melatih timnas Indonesia itu juga menyoroti kemampuan pemainnya mengantisipasi atau memanfaatkan skema bola mati dalam pertandingan. Sebab, postur pemain Taiwan yang rata-rata lebih tinggi dari pemain Indonesia cukup menyulitkan saat harus berduel bola-bola atas. Memang, lawan rata-rata lebih tinggi dari kami. Jadi kami harus persiapkan lebih baik untuk set piece-nya ke depan, kata ex-pelatih timnas Korsel di Piala Dunia 2018 tersebut. Dengan skor 2-1 ini, Indonesia minimal harus bermain imbang atau bisa memaksakan kekalahan
dengan skor yang lebih besar dari angka kemenangan mereka pada leg kedua 11 Oktober nanti. Semoga keberuntungan di pihak timnas Garuda ya.